Apa itu optika? Optika berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku dan sifat cahaya, juga interaksi cahaya dengan materi. Tahukah kalian, secara umum, optika dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optik bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan mekanika kuantum. Dalam praktiknya, kebanyakan dari gejala optik dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Periode pertama, sejak 384 sampai tahun 332 sebelum Masehi. Para ilmuwan yang hidup di zaman prasejarah mengemukakan pendapat bahwa kita dapat melihat suatu benda karena terdapat cahaya dari mata kita yang dipancarkan ke benda tersebut. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles dan Ptolemeus. Di masa sebelum Masehi ini, Euclid menemukan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan dia mempelajari juga tentang pemantulan cahaya. Yang kedua, Archimedes. Peranan Archimedes dalam bidang optik terlihat pada saat penggambaran perang antara bangsa Yunani dengan Romawi. Pada saat itu, Archimedes sebagai bangsa Yunani dari kota Sirauce membuat alat-alat perang berupa cermin pembakar, yaitu cermin heksagonal, dan di sela-selanya dipasang 4 cermin segi 4. Cermin ini digunakan sebagai alat penyerang dalam perang. Berkas sinar yang dipantulkan dari cermin-cermin tersebut diarahkan ke kapal sehingga menimbulkan api dan membakar kapal. Selanjutnya, beberapa ilmuwan muslim yang mengkontribusi dalam bidang ilmu optik diantaranya yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik. Buah pikir Al-Kindi tentang optik terekam dalam kitab berjudul The Radio Steralium. Al-Kindi menolak tentang konsep penglihatan yang dilontarkan oleh Aristoteles. Menurutnya, penglihatan ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dan dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Yang kedua, Ibn Sahal atau Abu Sa'ad al-A'la Ibn Sahal. Ibn Sahal berhasil menulis sebuah karya besar dalam bidang optik yang berjudul On Burning Mirrors and Lenses. Dalam karyanya ini, ia telah memberikan penjelasan panjang lebar mengenai cermin melengkung dan kaca bengkok, cembung dan cekung serta fokus cahaya. Ibnu Sahal juga menemukan hukum refraksi yang biasa disebut hukum Snell. Yang ketiga, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham yang muncul dengan teorinya yang menentang teori taktikal, yaitu teori emisi dari ilmuwan di zaman prasejarah. Berlanjut kepada periode 2. Di periode ini ditandai dengan timbulnya metode eksperimen dalam membuktikan atau menemukan teori. Tokoh pertama yang berperan dalam periode ini yaitu Sir Isaac Newton. Newton mengembangkan teleskop buatan Galileo sehingga mampu melakukan pembesaran 40 kali yang disebut teleskop refleksi. Newton menduga bahwa itu bisa membuktikan teorinya bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna. Newton menggosok cerminnya sendiri dari komposisi khusus logam yang sangat reflektif, menggunakan cincin Newton untuk menilai mutu optika teleskopnya. Pada akhir 1668, dia berhasil memproduksi teleskop pantul pertamanya. Pada tahun 1671, Royal Society meminta demonstrasi teleskop pantul Newton dengan minat untuk menerbitkan catatannya, On Color atau tentang warna, yang kemudian dikembangkan menjadi Optics. Buku tentang optik dan pembiasan dari cahaya dianggap salah satu karya terbesar ilmu pengetahuan dalam sejarah. Optics adalah buku besar kedua Newton pada ilmu fisika. Selain itu, Newton juga menjadi pengajar pada bidang optika pada tahun 1670 sampai dengan 1672 dan terkenal dengan teori cahaya Newton, yaitu dari sumber cahaya dipelantingkan bagian-bagian zat yang sangat kecil atau partikel-partikel yang dinamai korpuskular. Ilmuwan yang kedua ialah Hans Christian Huygens. Huygens dikenal untuk teori gelombang cahaya. Menurutnya cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi dan berupa gelombang.
Perbedaan cahaya dan bunyi hanya terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Pada teori Huygens ini, peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi ataupun difraksi cahaya dapat dijelaskan secara tepat. Namun, pada teori Huygens ada kesulitan dalam penjelasan tentang sifat cahaya yang merambat lurus. Periode ketiga. Perkembangan teori cahaya pada masa ini ditandai dengan kemenangan teori gelombang terhadap teori emisi Newton. Yang pertama, Thomas Young. Thomas Young merupakan manusia ajaib dikarenakan kemampuan di bidang keilmuannya yang luar biasa. Ia merupakan dokter Inggris sekaligus ahli fisika. Tahun 1793, ia berhasil menjelaskan proses akomodasi pada mata manusia. Ia mengatakan bahwa lensa mata berubah bentuknya sesuai jarak benda yang dilihatnya. Tahun 1801, ia menemukan penyebab astigmatisme, yaitu keadaan mata yang menyebabkan benda yang dilihat nampak kabur. Hal ini disebabkan oleh lengkung mata yang tidak normal. Di tahun yang sama, ia menemukan hukum interferensi cahaya. Ilmuwan lainnya menentang bahkan yang dituduh tidak ilmiah, tidak berakal sehat karena berani menentang teori Newton tentang cahaya. Dengan penemuannya ini berhasil membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Young juga menyatakan bahwa manusia dapat melihat warna karena di dalam retina mata manusia terdapat 3 reseptor warna yang masing-masing peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Aplikasi konsep dari percobaan Thomas Young adalah dengan menggunakan sumber gelombang yang sama dengan panjang gelombangnya diketahui juga. Maka dapat ditentukan jarak yang sangat pendek serta sudut medium optikanya akan mudah teramati. 2. Augustin Fresnel adalah seorang pelajar dalam bidang teknik, tetapi di samping itu ia juga menekuni bidang optik. Penemuannya yang terkenal adalah sebuah bentuk lensa cembung yang bentuknya berbeda dari lensa cembung pada umumnya. Lensa ini kemudian dikenal dengan lensa Fresnel. Lensa ini biasa digunakan sebagai pengganti cermin di Mercusuar pada tahun 1819. Ia dinominasikan sebagai Komisaris Mercusuar. Selain itu, kita juga pasti pernah mendengar persamaan Fresnel, yang mana deduksi matematis oleh Augustin Jean Fresnel hasil pengamatan perilaku gelombang cahaya ketika merambat antara medium yang mempunyai indeks bias cahaya yang berbeda. 3. James Clerk Maxwell. Maxwell menyatukan penemuan Ampere, Faraday, dan ilmuwan lainnya beserta pendapatnya sendiri. Konsep Maxwell dinyatakan dalam persamaan matematisnya yang sangat terkenal, yang menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet. Berdasarkan keempat persamaan ini, ia mengembangkan konsep tentang gelombang elektromagnetik dari cahaya. Konsep ini merupakan penyokong teori Huygens tentang cahaya sebagai gerak gelombang. Maxwell juga menemukan konsep tentang mata manusia mempunyai akseptor untuk 3 warna. Dia melakukan banyak percobaan untuk membuktikan teorinya ini dan membawa pada penemuan foto berwarna yang pertama di dunia pada tahun 1861. Yang keempat yaitu Albert Einstein. Di samping prestasinya di bidang relativitas khusus dan masih banyak lagi, Einstein juga mengemukakan karya ilmiahnya tentang aplikasi ekipartisi pada peristiwa radiasi. Tulisan ini merupakan pengantar hipotesa kuantum cahaya dengan berdasarkan pada statistik Boltzmann. Penjelasan efek fotolistrik pada paper ilmiah ini memberinya hadiah Nobel pada tahun 1922. Dalam penemuannya ini, Einstein mengembangkan temuan Planck tentang mengatakan bahwa bukan hanya pemancar kecil di dinding benda hitam yang memancarkan cahaya dalam bentuk kuantum, melainkan memang begitulah tabiat hakiki dari cahaya. Cahaya harus digambarkan sebagai sebutir partikel yang disebut foton.